Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semester 1D akan menjelaskan materi tentang sistem perekonomian yang terdiri dari 6 poin. Poin pertama yaitu saya, Rahmat Eris Jawan, akan menjelaskan pengertian ekonomi. Saya Nabila Kurnia Fitri akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Saya Wulandari akan menjelaskan tentang sistem perekonomian tradisional. Saya Ahmad Ari Kurniawan akan menjelaskan sistem ekonomi kapitalis. Saya Fadli Fahmi akan menjelaskan sistem ekonomi sosialis. Saya Indra Puspita Maulani akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Langsung saja pemaparan materi dari kami. Kegiatan ekonomi dalam bahasa Yunani oikos, yaitu rumah tangga, dan nomos, yaitu peraturan. Jadi ekonomi adalah kegiatan sebagai pengukur tingkat kemajuan suatu negara. Secara umum, ekonomi dapat diartikan sebagai ilmu yang berhubungan tentang sumber daya material seseorang, masyarakat, dan negara untuk meningkatkan kesejahteraan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem perekonomian. Apa itu sistem perekonomian? Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Ada 4 jenis sistem perekonomian. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi kapitalis, yang ketiga sistem ekonomi sosialis, dan yang terakhir keempat sistem ekonomi campuran. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah suatu sistem ekonomi yang berdasarkan kebiasaan tradisi masyarakat yang secara turun-menurun yang mengandalkan faktor produksi apa adanya. Sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu yang pertama, menggunakan metode barter, dan yang kedua, peran pemerintah yang terbatas, dan yang ketiga, memproduksi sesuai kebutuhan, yang keempat, mulai berkembang setelah mengenal produksi pertanian, dan yang kelima, tidak ada pembagian kerja. Adapun contoh sistem ekonomi tradisional yaitu seorang pemilik sapi membutuhkan beras. Dia menukarkan satu wadah penampung susu kepada petani dengan setengah karung beras. Adapun kelebihan dan kekurangan ekonomi tradisional. Kelebihan ekonomi tradisional antara lain yaitu kegiatan perekonomian berjalan atas dasar kejujuran karena tujuannya untuk pemenuhan kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Dan kekurangan sistem ekonomi tradisional antara lain, ekonomi tradisional terpapar pada perubahan alam, terutama pada cuaca. Karena alasan ini, ekonomi tradisional membatasi pertumbuhan populasi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang sistem ekonomi tradisional. Penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hari Kurniawan dari semester 1D. Saya akan menjelaskan mengenai sistem ekonomi kapitalis. Pengertian sistem ekonomi kapitalis. Pengertian dari sistem ekonomi kapitalis adalah sebuah sistem ekonomi yang membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing sesuai yang mereka inginkan. Jadi bisa dibilang, jika sistem ekonomi kapitalis ini merupakan kebalikan dari sistem komando atau sistem ekonomi terpusat, di mana jika sistem ekonomi komando membatasi masyarakatnya di suatu negara atau daerah untuk mengembangkan ekonomi mereka sendiri. Sedangkan kapitalisme justru membebaskan masyarakatnya untuk mengatur ekonominya masing-masing. Berikut ada beberapa contoh negara di Asia yang sedang menerapkan sistem ekonomi kapitalis, seperti Taiwan, Singapura, Hong Kong, Jepang, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, serta India. Kita masuk kepada ciri-ciri sistem ekonomi kapitalis. Yang pertama, ada masyarakat mempunyai hak penuh pada kegiatan ekonominya. Poin kedua, ada alat produksi ekonomi milik perorangan. Poin ketiga, tidak ada campur tangan dari pemerintah. Poin keempat, modal menjadi penentu di kegiatan perekonomian. Poin kelima, tujuan ekonomi dalam keuntungan. Poin keenam, harga barang atau jasa sesuai pasar bebas. Poin ketujuh, adanya persaingan. Semoga informasi mengenai ekonomi kapitalis dari saya bisa bermanfaat, dan jika ada salah mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem perekonomian yang segala kegiatan ekonominya dipegang oleh pemerintah pusat, dikarenakan adanya anggapan bahwa kegiatan
ekonomi yang dipegang oleh masyarakat bebas akan menimbulkan kemiskinan dan ketidakadilan. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, produksi dilakukan hanya untuk keperluan masyarakat. Yang kedua, kebijakan pemerintah dirancang dan dikerjakan oleh pemerintah. Yang ketiga, hak milik individu tidak diakui oleh pemerintah. Yang keempat, jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya ada di pemerintah. Yang kelima, seluruh sumber daya dikuasai oleh pemerintah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, kelebihannya sangat mudah dalam pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan. Yang kedua, pelaksanaan dalam pembangunan lebih cepat. Yang ketiga, kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi secara merata. Selanjutnya, kekurangan dari sistem ekonomi sosialis. Yang pertama, tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang kedua, jalur birokrasi yang terlalu panjang. Yang ketiga, hak yang dimiliki individu tidak diakui. Yang keempat, potensi dan kreativitas masyarakat tidak dapat berkembang. Sekian pemaparan saya tentang sistem ekonomi sosialis. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi dengan adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian agar sumber daya ekonomi tidak dimonopoli atau dikuasai penuh oleh swasta. Berikut adalah ciri-ciri sistem ekonomi campuran. Yang pertama, pemerintah akan melakukan perencanaan, peraturan, dan kebijakan yang erat kaitannya dengan sistem perekonomian. Yang kedua, persaingan di pasar tetap terjadi, namun dalam batasan yang wajar dan bersih karena di dalamnya pemerintah ikut mengawasi dan melakukan intervensi. Yang ketiga, mekanisme pasar dapat menentukan berbagai jenis, jumlah barang yang diproduksi, dan harga jual barang tersebut. Yang keempat, pemerintah berhak mengelola dan mengatur seluruh sumber daya penting yang menyangkut kepentingan hidup banyak orang. Yang kelima, pihak pemerintah dan swasta memiliki peranan yang sama dalam hal kegiatan. Baiklah, saya akan menyebutkan kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Kelebihannya yaitu mendorong terjadinya inovasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara lebih kreatif, murah, dan efisien. Kekurangannya yaitu pihak swasta tidak mampu memaksimalkan keuntungannya karena ada intervensi dari pihak pemerintah. Sekian penjelasan tentang sistem ekonomi campuran. Terima kasih. Itulah penjelasan dan kesimpulan dari masing-masing materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.